Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama mengenai SR dan JK Large. Sebelum ke penjelasannya, kita bahas nih, apa itu large. Large adalah rangkaian logika yang menyimpan satu bit data, sering juga disebut memori dasar. Nah, kemudian ada SR large atau set reset large, memiliki input yaitu set atau S dan reset R serta output key dan key action. Jadi key action itu kasih kebalikan dari output key. Nah, di sini ada rangkaian SR large NOR. Nah, di sampingnya ada tabel kebenarannya. Nah, untuk S large NOR, apabila S diberi logik 0 dan R diberi logik 0, maka key dan key actionnya akan saling berkebalikan, yaitu 10 dan 01. Jadi keadaannya akan menghold memori atau mempertahankan keadaan sebelumnya. Dan apabila lalu kemudian S-nya diberi logik 0 dan M-nya diberi logik 1, maka key-nya akan menjadi logik 0 dan key actionnya akan menjadi logik 1. Jadi keadaannya akan reset output menjadi 0. Kemudian saat S diberi logik 1 dan R diberi logik 0, maka key-nya akan menjadi logik 1 dan key actionnya akan menjadi logik 0. Keadaannya akan reset. Dan apabila S-nya diberi logik 1 dan R-nya diberi logik 1, maka key dan key actionnya akan menjadi logik 0. Maka keadaannya akan invalid atau kondisi tidak stabil. Lanjut, di sini ada rangkaian. Lanjut kemudian rangkaian SR large 9. Dan di sampingnya ada tabel kebenarannya. Nah, untuk SR large 9 ini, apabila S dan R-nya diberi logik 0, maka key dan key actionnya akan menjadi logik 1, maka keadaan akan invalid. Kemudian jika S diberi logik 0 dan R diberi logik 1, maka key-nya akan menjadi logik 1 dan key actionnya akan menjadi logik 0. Dan keadaannya akan reset. Apabila S-nya diberi logik 1 dan R-nya diberi logik 0, maka key-nya akan menjadi logik 0 dan key actionnya akan menjadi logik 1 dan keadaannya akan reset. Nah, apabila keduanya diberi logik 1, maka key dan key actionnya akan berkebalikan, yaitu 0 dan 1 0. Nah, keadaannya akan menghold dan mempertahankan keadaan sebelumnya. Lanjut. Nah, di sini lanjut kita ke JK large. Apa itu JK large? JK large adalah bentuk pengembangan yang mengatasi masalah kondisi tidak valid pada SR large. Inputnya menjadi set J dan reset K serta outputnya key dan key action. Nah, ada rangkaian. Di sebelah kiri ada rangkaian, dan di sebelah kanan ada tabel kebenaran. Nah, apabila J dan K-nya tidak diberi logik 0 maupun 1, maka outputnya akan menjadi key N dan key action N. Dan kondisinya akan menjadi menghold atau tidak ada perubahan.
Kemudian apabila J dan K-nya diberi logik 0, maka kondisinya akan menjadi menghold atau mempertahankan keadaan sebelumnya. Lalu apabila J diberi logik 1 dan K diberi logik 0, maka output key n plus 1-nya akan menjadi logik 0, key action n plus 1-nya akan menjadi logik 1 dan keadaannya akan mereset. Kemudian J diberi logik 1 dan K diberi logik 0, maka keadaannya akan mereset. Lalu kemudian jika J dan K yang diberi logik 1, maka keadaannya akan menjadi toggle atau output berubah secara bergantian. Nah, kemudian kita lanjut ke SR flip-flop. Apa itu SR flip-flop? SR flip-flop adalah bentuk lanjutan dari SR large, yang dimana pada SR flip-flop ini menggunakan tambahan input clock atau CLK sebagai sinyal kontrol. Nah, di sebelah kiri ada contoh rangkaiannya dan di sebelah kanan ada tabel kebenarannya. Nah, apabila clocknya diatur ke posisi turun atau ke bawah, S dan R-nya tidak diberi logik apapun, maka kondisinya akan hold atau tidak ada perubahan. Nah, jika clocknya dinaikkan dan SR-nya diberi logik 0, maka kondisinya akan menghold atau memori dan mempertahankan keadaan sebelumnya. Apabila clocknya dinaikkan, kemudian S-nya diberi logik 0 dan R-nya diberi logik 1, maka kondisi akan mereset, output key akan menjadi 0. Lalu apabila clock dinaikkan, S-nya diberi logik 1 dan R-nya diberi logik 0, maka kondisinya akan mereset. Jadi output key-nya akan menjadi 1. Lalu kemudian jika clock-nya dinaikkan, S-nya diberi logik 1 dan R-nya diberi logik 1, maka keadaannya akan invalid atau kondisinya tidak. Lanjut, ada jika flip-flop. Jika flip-flop adalah bentuk kesempurnaan dari SR large, SR flip-flop, dan JK large, yang dimana pada JK flip-flop ini menggunakan tambahan input clock sebagai sinyal kontrol. Nah, ini contoh. Di sebelah kiri ada contoh rangkaian. Ya, dan di sebelah kanan ada tabel kebenarannya. Nah, jika clocknya diturunkan, J dan K-nya tidak diberi input, maka kondisinya akan menghold atau tidak ada perubahan. Jika clocknya dinaikkan, J dan K-nya diberi logik 0, maka kondisinya akan menghold atau memori dan mempertahankan keadaan sebelumnya. Dan jika clocknya dinaikkan, J-nya diberi logik 0 dan K-nya diberi logik 1, maka akan mereset atau output key akan menjadi 0. Lalu jika clock dinaikkan, J-nya diberi logik 1 dan K-nya diberi logik 0, maka kondisinya akan mereset atau output key menjadi 1. Nah, jika clock dinaikkan, J-nya diberi logik 1 dan K-nya diberi logik 1, maka kondisinya akan toggle atau output berubah secara
bergantian. Lanjut, kita ke clock. Apa itu clock? Clock pada rangkaian flip-flop dibutuhkan untuk memicu perubahan keadaan flip-flop. Jadi sinyal clock ini menentukan kapan flip-flop boleh membaca input dan memperbaharui outputnya. Satu, transisi naik. Jadi clock dinaikkan, maka perubahan dari low ke high dan juga ada yang berada di tepi high. Dua, transisi turun, clock di set untuk turun, maka perubahan dari high ke low dan juga ada yang berada di tepi low. Nah, lanjut ada decoder. Apa itu decoder? Decoder atau pengkode balik adalah rangkaian logika kombinasi yang mengubah input biner menjadi output yang sesuai. Hanya satu output yang aktif atau logika satu berdasarkan kombinasi inputnya. Ada contoh di sini, contoh 2-4 decoder. Untuk fungsi untuk tabel kebenarannya, apabila I1 dan I0-nya diberi logik 0, maka output pertamanya yaitu 0 akan menjadi 1. Kemudian apabila I0 dan I0-nya diberi 0 dan I1-nya diberi 1, maka outputnya akan bergeser menjadi ke output O1 dan yang lainnya 0. Kemudian saat I0 diberi 1 dan I1-nya diberi 0, maka outputnya akan bergeser lagi ke O2 menjadi 1 dan sisanya akan menjadi 0. Kemudian saat I0 diberi 1 dan I1 diberi 1, maka outputnya akan bergeser kembali ke output 3 dan sisanya 0. Nah, fungsinya untuk mengaktifkan satu dari banyak jalur berdasarkan kombinasi input. Fungsi kedua yaitu digunakan dalam pemilihan memori atau tampilan segmen. Lanjut ada encoder. Encoder adalah kebalikan dari decoder yang mengambil 2 input dan menghasilkan output biner bit sesuai dengan input yang aktif. Nah, contohnya di sini ada 4-2 di decoder dan ada tabel kebenarannya, yaitu jika apabila I0 diberi logik 1, I1 0, I2-nya 0 dan I3-nya 0, maka outputnya akan menjadi output 0-nya akan menjadi 0 dan output 1-nya akan menjadi 0. Kemudian apabila I0-nya diberi 0, I1-nya diberi 1, I2-nya 0 dan I3-nya 0, maka output 0-nya akan 0 dan output 1-nya akan 1. Apabila I0-nya diberi 0, I1-nya diberi 1, I2-nya diberi 1, I3-nya diberi 0, maka outputnya akan 0. 0-nya 0. O0-nya akan 1 dan O1-nya akan 0. Kemudian saat I0 diberi 0, I1 diberi 0, I2 diberi 0, dan I3 diberi 1, maka output O0 dan O1-nya akan menjadi 1. Fungsinya untuk satu menyandingkan banyak input ke format biner
kedua digunakan di keyboard scanner sistem interupsi. Lanjut, ada multiplexer atau MUX. Multiplexer adalah rangkaian logika yang memilih satu dari banyak input untuk diteruskan ke output berdasarkan sinyal pemilih atau selektor. Nah, di sini ada contoh 421 MUX. Bahwa ada tabel kebenarannya. Saat I0 diberi 0, I1 diberi 0, maka outputnya akan I0. Saat S0-nya diberi 0, S1-nya diberi 1, maka outputnya akan I1. Lalu saat S0-nya diberi 1, S1-nya diberi 0, maka outputnya akan I2. Saat S10 diberi 1 dan S1 diberi 1, maka outputnya akan menjadi I3. Fungsinya untuk pengalihan data, kemudian untuk digunakan dalam transmisi data, memori, pemrosesan logika, DSP. Kemudian ada demultiplexer atau demux. Demultiplexer adalah kebalikan dari multiplexer yang menerima satu input data dan meneruskannya ke salah satu dari banyak output berdasarkan sinyal selektor. Contohnya di sini 124 demux. Jadi saat S0 diberi 0 dan S1 diberi 0, maka outputnya akan O. 0-nya akan menjadi I. O0 sama dengan I. Kemudian saat S0 diberi 0, S1 diberi 1, O1-nya sama dengan I. Saat S0 diberi 1, S1 diberi 0, O2-nya akan menjadi I. Dan saat S0 diberi 1, S1 diberi 1, O3-nya akan sama dengan I. Fungsinya untuk menyalurkan data ke beberapa perangkat yang digunakan dalam kontrol memori, komunikasi digital, dan sebagainya. Lalu ada up counter. Up counter adalah jenis counter menghitung secara naik setiap kali menerima sinyal clock. Outputnya akan bertambah 1 pada setiap pulsa clock. Contoh urutan biner 3 bit. 000, kemudian 001, 010, kemudian 011, 100, 101, 110, 111, lalu kembali ke 000. Lalu ada down counter. Down counter adalah jenis counter yang menghitung mundur pada setiap pulsa clock. Outputnya akan berkurang 1 nilai biner setiap clock. Nah, contoh urutan biner 3 bit. Dah 111, kemudian menjadi 110, lalu menjadi 101, menjadi 100, lalu menjadi 011, lalu menjadi 010, lalu menjadi 001, lalu menjadi 000, dan kembali lagi ke 111. Nah, lalu ada ring counter. Ring counter adalah chip register yang mengedarkan 1 bit 1 atau aktif secara berurutan dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya dalam bentuk siklus melingkar. Contoh ring counter 4 bit. 1000, kemudian menjadi 0100, kemudian menjadi 0010, lalu menjadi 0001, kemudian kembali lagi ke 1000. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila
ada kesalahan dan banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.